Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supri Hasbi MAG selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas F1J. Sebelum saya mulai, izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin tidak nyaman untuk kita dengar bersama. Bagaimana mungkin dana yang seharusnya menjaga marwah pendidikan agama justru dirampas oleh mereka yang mengaku memperjuangkan umat? Jika amanah saja bisa dikhianati di tempat yang seharusnya paling suci, lantas di mana lagi kita bisa meletakkan kepercayaan? Izinkan saya, Triki Andoyo, NIM 255060701111032, kelas F1J, untuk menyampaikan kasus korupsi dana bantuan operasional pesantren tahun 2022 sebagai penodaan agama dalam arti yang sebenarnya. Latar belakang dari kasus ini adalah dana ini adalah suatu dana bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Agama yang awalnya bertujuan untuk membantu operasional lembaga pesantren saat terjadi pandemi COVID-19, yaitu pemerintah mengalokasikan dana sebesar 2,599 triliun untuk ditujukan kepada 21.173 pesantren di Indonesia. Namun, dalam praktiknya tidak sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu adanya penyelewengan dana dan dana sepenuhnya tidak sampai kepada pesantren. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya investigasi dari beberapa lembaga anti korupsi. Contohnya, seperti ICW, yaitu Indonesia Corruption Watch, yang melaporkan adanya indikasi penyelewengan BOP ini dari beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Kemudian motif dari korupsi ini adalah adanya praktek pemotongan dana, pesantren fiktif, yaitu pesantren yang seharusnya tidak ada secara fisik, kemudian adanya penyalahgunaan dana, yaitu dana tidak digunakan sebagai semestinya, dan adanya kepentingan politik. Kemudian, siapakah dalang atau aktor yang terlibat dalam kasus ini? Ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, oknum pegawai Kemenak daerah yang berperan sebagai verifikator yang meloloskan data fiktif dan menjadi koordinator pengumpulan potongan. Kemudian yang kedua ada adanya perantara yang berperan sebagai menghubungi lembaga, mengurus pencairan, dan melakukan eksekusi pemotongan di lapangan. Kemudian yang ketiga adanya oknum pimpinan organisasi lokal seperti Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Kemudian contoh kasusnya, yaitu terjadi di Kota Pasuruan, terjadinya pemotongan dana BOP secara sistematis terhadap ratusan lembaga penerima di wilayah ini. Kemudian, Kejari Kabupaten Pasuruan menetapkan 11 tersangka yang merupakan oknum dari Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Kemudian kerugian mencapai 3,1 miliar dari pemotongan dana sebanyak 2.900 lembaga. Kemudian dampaknya adalah bagi lembaga pendidikan adanya penyangkalan hak dan kerugian finansial secara mendesak. Kemudian bagi negara akan terjadi citra buruk institusi Kementerian Agama. Kemudian kepercayaan publik akan mengalami penurunan. Korupsi dana BOP Pesantren 2022 ini termasuk dalam kategori gulul jika dalam perspektif Islam, karena gulul tersendiri adalah pengkhianatan terhadap amanah atau penggelapan harta yang dipercayakan, harta publik atau harta umat. Dalam konteks BOP ini, dana milik negara yang seharusnya disalurkan kepada pesantren, tetapi malah diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian gulul ini termasuk dosa besar yang dilarang dan diancam dalam Quran Surah Al-Imran ayat 161. Pencegahan dan solusi dari kasus ini adalah yang pertama, penyaluran digital dan terbuka, yaitu semua proses lewat sistem online sehingga bisa dipantau oleh publik. Kemudian verifikasi data yang ketat, yaitu mengecek ulang data pesantren dan melakukan kunjungan lapangan secara berkala sehingga tidak adanya pesantren fiktif. Kemudian adanya melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu membuka ruang pengawasan dari luar agar penyimpangan cepat terdeteksi. Kemudian juga adanya penguatan nilai integritas, yaitu tokoh agama atau pengurus dibekali pemahaman tentang anti korupsi. Kesimpulannya adalah bahwa kasus korupsi ini merupakan terjadi karena adanya tata kelola yang lemah. Kemudian kasus ini bukannya hanya pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran etika dan syariat, termasuk dalam kategori hulul dalam Islam. Kemudian untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan adanya data valid, transparansi audit, partisipasi masyarakat, dan juga penegakan hukum. Sebagai penutup, jika dana agama pun bisa dicuri, maka biarlah kita menjadi generasi yang menjaga cahaya, meski dunia di sekitar kita memilih untuk gelap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.